Jumlah korban keracunan akibat MBG di Bandung Barat mencapai 800 lebih. Dan total kasus keracunan akibat MBG di Jawa Barat mencapai angka 1.300 sekian. Dan atas kejadian ini, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menetapkan kejadian ini sebagai kejadian luar biasa. Dan perlu diperhatikan, kasus keracunan ini bukan hanya terjadi di Jawa Barat, bahkan merata hampir di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Salah satu yang perlu kita soroti adalah dapur mitra, dapur tempat produksinya MBG ini. Karena maaf, banyak sekali dapur-dapur mitra ini demi mengejar keuntungan tidak menjaga kualitasnya. Salah satunya bisa dicek, hampir semua dapur-dapur yang mengakibatkan kasus keracunan MBG ini, kebanyakan mereka tidak mempekerjakan tenaga ahli atau chef profesional. Berapa sih dari total keseluruhan dapur MBG yang ada, berapa persen sih yang menggunakan tenaga ahli atau tenaga profesionalnya atau chef ahli untuk bertanggung jawab dengan makanan yang disediakan? Untuk mengejar keuntungan yang banyak itu, pihak-pihak dapur mitra ini tidak mau mengeluarkan kos yang lebih, tidak mau mengeluarkan biaya yang lebih dengan menggaji. Ya, karena kita ketahui chef profesional gajinya lebih besar dibandingkan ibu-ibu akamsi. Memasak untuk orang banyak dan untuk orang sedikit itu caranya beda. Pengalaman pribadi saya selama bertahun-tahun di dunia kuliner, dari restoran sampai hotel bintang 1 sampai hotel yang besar, dan terakhir menjadi kepala dapur di perusahaan asing yang ngurusin makan karyawan Indonesia dan karyawan asing 3 kali sehari yang ribuan. Itu tuh ada timingnya, ada manage waktunya. Misalnya makanan untuk pagi kita prepare-nya jam berapa, masaknya jam berapa. Terus untuk makanan yang makannya siang itu kita prepare-nya jam berapa. Untuk makan yang jumlah besar itu panasnya itu harus kita jaga. Untuk apa? Mencegah tumbuhnya bakteri yang menyebabkan berjamur dan basi. Makanya sering didapati waktu siang pas mau dimakan udah basi, kemungkinan besar masaknya itu, waktu timing masaknya dan pengelolaan bahannya dan pengaturan suhunya. Jadi yang perlu kita soroti di sini adalah oknum-oknum dapur atau mitra yang memproduksi makanan-makanan MBG ini. Ini banyak, ya nggak semua, tapi nggak sedikit juga banyak dari mitra-mitra ini yang menjadikan momentum program ini sebagai ladang bisnis, ladang menambah kekayaan, dan ladang untuk menambah keuntungan. Jangan sampai niat awalnya yang bagus, niat awal pemerintah, yaitu memperbaiki gizi generasi muda, generasi penerus bangsa dengan makanan bergizi gratis, menjadi makanan beracun gratis.